Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sarika dengan NIM L0211911057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ekosistem terumbu karang. Langsung saja, pertama, apa itu terumbu karang? Terumbu karang merupakan endapan masif berupa kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan karang yang bersimbiosis dengan Zooxanthellae. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Selanjutnya, habitat terumbu karang. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari, kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya, terutama suhu, salinitas, sedimentasi, eutrofikasi, dan memerlukan kualitas perairan alami untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. 1. Suhu. Suhu optimum berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan suhu minimum 18 derajat Celcius. Kedua, intensitas cahaya. Hewan karang yang bersimbiosis dengan Zooxanthellae memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Ketiga, salinitas. Salinitas optimal untuk kehidupan terumbu karang berkisar antara 32 hingga 35. Keempat, kejernihan air. Agar cahaya dapat mencapai dasar perairan, maka perairan tersebut harus jernih. Bila terdapat benda-benda yang larut atau melayang di laut akan mengganggu masuknya cahaya matahari. Kelima, pergerakan air. Ombak dan arus membawa oksigen dan makanan bagi karang batu. Selain itu, juga membersihkan polip dari kotoran yang menempel atau masuk ke dalamnya. Tipe-tipe terumbu karang. Yang pertama, berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Pertama, terumbu karang keras. Merupakan terumbu karang yang menghasilkan kapur sehingga membentuk terumbu karang. Sifatnya rapuh dan sensitif terhadap perubahan iklim. Terumbu karang keras merupakan terumbu karang utama yang membentuk ekosistem terumbu karang. Kedua, terumbu karang lunak. Merupakan terumbu yang tidak membentuk karang karena tidak menghasilkan kapur. Cenderung tumbuh subur karena umumnya tumbuh di sepanjang pantai sehingga mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tipe yang kedua berdasarkan bentuknya. Yang pertama, terumbu karang tepi. Merupakan terumbu karang yang banyak ditemui di pesisir pantai, berkembang mencapai kedalaman 40 meter, serta tumbuh ke atas dan ke arah laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Yang kedua, terumbu karang penghalang. Merupakan terumbu karang yang letaknya relatif jauh dari pesisir, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas dan dibatasi oleh perairan dengan kedalaman 75 meter. Terkadang membentuk lagon yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Yang ketiga, terumbu karang cincin. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Di bawahnya terdapat perbedaan gambar antara terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, dan terumbu karang cincin. Selanjutnya, peran ekosistem terumbu karang. Yang pertama, sebagai tempat memijah, mencari makan, dan daerah asuhan bagi biota lainnya. Kedua, mencegah erosi dan mendukung terbentuknya pantai berpasir. Ketiga, melindungi pantai dari hempasan ombak di samping melindungi bangunan fisik. Keempat, sebagai tempat objek wisata. Selanjutnya, kerusakan terumbu karang. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang adalah pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah, lumpur, ataupun pasir. Sedimentasi merupakan proses masuknya partikel-partikel sedimen dalam suatu lingkungan perairan, kemudian akan mengendap di dasarnya. Sedimentasi menurunkan tingkat kecerahan perairan, serta menutupi permukaan terumbu karang. Sedimen juga menyulitkan Zooxanthellae untuk melakukan fotosintesis
dan akhirnya mati atau meninggalkan karang. Dalam kondisi seperti itulah biasa terjadi kerusakan ekosistem terumbu karang yang disebut sebagai pemutihan karang atau coral bleaching. Selanjutnya, dampak kerusakan terumbu karang. Pertama, hilangnya habitat biota-biota yang tinggal di daerah terumbu karang. Kedua, pantai tidak terlindungi dari gelombang laut maupun erosi. Ketiga, hilangnya pendapatan dari pariwisata di ekosistem terumbu karang. Selanjutnya, upaya untuk menanggulangi kerusakan terumbu karang. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama nelayan. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pengerusakan terumbu karang. Dan yang ketiga, penelitian, monitoring, dan evaluasi. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.